Onko sulla onnellinen elämä? Mun rakas. Muistatko sen vanha opiskelukaveri? Laittoi viestiä, se tulee tänne. Kehidupan sehari-hari berubah drastis dengan kedatangan seorang teman lama, Olavi, yang menjadi kenangan bersama. Kehadiran Olavi membangkitkan kenangan dan keinginan terlarang dalam diri istri temannya. Ketika suami Eli pergi untuk perjalanan bisnis, Eli dan Olavi mengubah fantasi mereka menjadi kenyataan. Eli memilih untuk tidak menyembunyikan ketertarikannya dan dengan berani mengekspresikannya, bahkan di hadapan suaminya. Ini adalah film tahun 2021 berjudul The White. Tanpa membuang waktu, mari kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita melihat Eli bersantai di bawah pohon apel setelah melepas penat. Dia memetik apel matang untuk camilan. Eli pergi makan siang bersama suaminya, Micah. Selama makan, mereka membahas rencana belanja bahan makanan. Di malam hari, Micah menunjukkan betapa dalam perasaannya terhadap Eli. Keesokan paginya, Eli melepaskan seekor lalat yang tidak sengaja terperangkap. Eli bercermin, dan Micah memuji kecantikannya. Mereka kemudian sarapan bersama. Micah memberitahu Eli bahwa dia telah mengundang temannya, Olavi, untuk berkunjung. Ketika suaminya pergi ke daratan, Eli sibuk membersihkan rumah dan mengumpulkan buket bunga liar. Di malam hari, Eli tidak bisa tidur. Micah pergi menjemput teman lamanya, Olavi, di feri. Eli mengundang Olavi untuk berkunjung. Di tempat parkir, Micah bertemu Olavi. Mereka berdiskusi tentang rencana musim panas sambil berkendara ke rumah. Eli melihat mereka dari jendela dan pergi menyambut mereka di teras rumah. Ternyata Olavi mengenal orang tua Eli dan pernah mengunjungi rumah mereka. Eli pun mengingatnya meskipun sudah 15 tahun berlalu. Micah dan Olavi memeriksa kebun, sementara Eli masuk ke dalam rumah. Eli merasa tidak nyaman melihat Olavi saat makan malam. Micah bertanya tentang kehidupan pribadi Olavi dan menyarankannya untuk mendekati Lena. Ketika Micah pergi, Olavi mulai bertanya tentang ayah Eli yang dulunya dekat dengannya. Micah menemukan foto lama dan menunjukkannya kepada Olavi. Ketika malam tiba, semua orang pergi tidur. Olavi memperhatikan Eli dari kejauhan. Di tengah malam, Eli terbangun karena suara aneh. Keesokan harinya, Micah dan Olavi pergi berenang. Mereka membahas hubungan Olavi dengan seorang wanita yang sudah menikah. Micah berbagi pengalamannya tentang kehidupan pernikahan. Di rumah, Micah memutar rekaman vinil dan mengajak Eli menari. Mereka bersenang-senang hingga pagi. Eli bangun untuk berenang, tetapi merasa stres dengan kehadiran Olavi di rumah mereka. Micah berjanji bahwa Olavi akan segera pergi dan buru-buru pergi bekerja. Olavi melihat Eli sedang menjemur pakaian dan memperhatikannya. Kemudian, Eli menyiapkan makan malam, dan Olavi masuk ke dapur untuk mengobrol dengannya. Setelah beberapa saat, Olavi mengajak Eli untuk pergi jalan-jalan. Mereka pergi ke pantai, dan Olavi bercerita tentang pekerjaannya. Mereka melihat sapi yang sedang merumput dan menghabiskan waktu bersama hewan-hewan itu. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu Micah, yang memberitahu bahwa dia telah mengundang Lena untuk berkunjung. Olavi menyiapkan makan malam, tetapi kentang tumbuk yang dibuatnya terlalu asin. Teman-temannya tertawa melihat keahlian memasak Olavi sebelum mereka pergi tidur. Micah mendekati Eli untuk mendapatkan perhatiannya, dan mereka menghabiskan malam bersama di kamar tidur. Olavi minum teh dan mendengar suara-suara dari kamar mereka. Keesokan paginya, Eli kembali berenang. Saat pulang, dia melihat Olavi sedang menikmati ketenangan dan menulis di buku catatannya. Eli menyarankan Olavi untuk mendengarkan khotbah suaminya di gereja. Setelah misa, Micah berpamitan kepada istrinya. Dia harus pergi selama beberapa hari. Eli berbicara dengan Lina di luar gereja. Olavi menemani temannya ke mobil. Pastor berpikir Lina cocok untuk temannya. Mereka berbincang sambil Olavi mengantar Micah ke mobilnya. Temannya mengatakan bahwa dia akan meninggalkan istrinya dalam perawatan Olavi. Olavi kembali ke tempat temannya untuk ngobrol. Mereka sepakat untuk bertemu lagi nanti. Dalam perjalanan pulang, Olavi menanyakan Eli tentang gadis itu. Mereka membahas hubungan itu dan tersenyum-senyum. Olavi mencoba menarik perhatian Eli dengan leluconnya.
Ellie percaya bahwa yang terbaik adalah menemukan rasionalitas dan cinta dalam satu orang. Setelah jalan-jalan, Ellie pergi ke dapur. Ellie merasa haus. Dia menyarankan Olafie juga minum segelas air. Olafie mengambil apel dan minum air. Dia menghabiskan 2 gelas air sekaligus dan melahap apelnya. Di malam hari, mereka berpiknik di tepi danau. Ketika hari gelap, mereka kembali ke rumah. Ellie melepas ketegangan setelah hari yang lelah dengan berbaring di tempat tidur di kamarnya. Dia memikirkan jalan-jalannya bersama Olafie. Setelah berenang pagi, Ellie mengamati seekor belalang. Mereka pergi memancing. Olafie bertanya kepada Ellie apakah dia bahagia menikah dengan pastor. Ellie merasa dirinya bahagia. Dia menjelaskan alasannya. Olafie berpikir bahwa Ellie dan temannya memiliki banyak kesamaan. Sesampainya di rumah, Olafie masuk ke kamar Ellie tanpa mengetuk. Dia mengatakan bahwa kamarnya tepat di bawah kamar mereka. Olafie ingin mengenal istri temannya lebih dekat. Ellie setuju. Saat Olafie membantu Ellie rileks, tamu-tamu dari gereja tiba. Mereka mendengarkan musik dan minum anggur. Kemudian, kegembiraan berlanjut di beranda rumah. Salah satu tamu meminta Ellie untuk memanaskan sauna. Ellie tidak bisa menolaknya. Setelah selesai memanaskan sauna, dia bertemu Lina dan Olafie di sana. Mereka mengajak Ellie untuk ikut bersantai di sauna. Ellie menolak. Dia tidak suka fakta bahwa mantannya tertarik pada Lina. Ellie buru-buru pergi ke kamarnya untuk menyendiri. Kemudian, Ellie melihat teman-temannya bersantai di halaman. Larut malam, para tamu, termasuk Olafie, pergi. Ellie tinggal sendirian di rumah. Olafie kembali ke rumah temannya. Pagi harinya, Ellie memutuskan untuk memotong kayu. Olafie berpikir bahwa istri Misah mungkin tersinggung padanya. Tetapi Ellie tidak mengonfirmasi kecurigaannya. Dia mengajak Olafie untuk berenang di danau. Ellie membuka baju di depan Olafie. Olafie menatapnya dengan intens. Ellie menunggu Olafie untuk membuka bajunya. Dia masuk ke air terlebih dahulu. Mereka berenang bersama di air yang dingin. Setelah merasa segar, Ellie kembali ke tepi. Olafie mengikutinya. Dalam perjalanan pulang, Ellie memegang tangan Olafie. Ellie ingin menghabiskan waktu dengan Olafie di hutan. Saat mereka berhenti, mereka mendengar musik keras dari rumah Ellie. Suaminya, Misah, telah pulang dari perjalanan bisnis ke kampung sebelah. Misah bercerita tentang perjalanannya dan acara yang dihadirinya. Dia banyak berpikir dan bersosialisasi dengan jemaat gereja. Misah berbagi kekhawatiran tentang tujuannya dengan keluarganya. Dia senang dengan kedatangan temannya. Di malam hari, Misah menghabiskan waktu bermain kuda-kudaan bersama istrinya. Olafie mengintip mereka dari pintu. Apa yang dilihatnya membuatnya ingin bersantai. Setelah mengintip, dia pergi ke kamarnya. Olafie mendengar Ellie mengerang. Dia menikmati suara itu dan mengingat tubuh Ellie, lalu melepaskan ketegangannya. Pagi harinya, Misah bertanya kepada Olafie tentang rencananya. Misah tidak menyadari ketertarikan antara istrinya dan Olafie. Ketika Misah pergi bekerja, Ellie mengajak Olafie untuk jalan-jalan. Olafie menolak, dan Ellie merasa tersinggung. Olafie ingin fokus pada pekerjaannya. Ellie menghabiskan waktu di luar. Di rumah, dia memasak makan malam. Ellie tidak mengerti apa yang telah berubah dalam hubungannya dengan Olafie. Tiba-tiba, Ellie merasa perlu melepaskan emosi yang terpendam. Dia pergi ke atas untuk bermain cello. Namun, cello tersebut tidak ada di kamar Olafie. Ellie terlarut dalam musik dan merasa rileks. Di sore harinya, dia pergi jalan-jalan dengan anjingnya. Ellie bertemu Olafie. Dia bertingkah aneh dan mengaku cemburu pada Ellie dan Misah. Sebelum bertemu Misah, Ellie dan Olafie memiliki hubungan yang dekat. Olafie masih memiliki perasaan untuk Ellie. Ellie bercerita tentang bagaimana dia bertemu suaminya. Dia tidak bisa menunggu Olafie selamanya dan memutuskan untuk bahagia dengan pria lain. Ellie merenungkan percakapan mereka dengan Olafie. Dia memutuskan untuk berenang. Pagi harinya, Ellie mengajak Olafie untuk pergi berlayar. Mereka memilih tempat yang indah untuk piknik di tepi danau. Ellie menunjukkan perhatian pada mantannya. Mereka bersantai menikmati pemandangan. Olafie membantu Ellie melepaskan ketegangan. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Ellie pulang.
Misah menunggu mereka di rumah. Ellie pergi ke kamar untuk melepaskan emosinya. Misah dan Olavi berbincang di halaman tentang kehidupan Misah sebelum menikah dengan Ellie. Olavi kesal dengan perhatian Misah pada istrinya. Dia ingin pergi ke Helsinki. Ellie menyarankan Olavi untuk tinggal beberapa hari lagi. Ellie merasa terganggu dengan sikap Misah. Dia pergi berenang untuk menenangkan diri. Di malam hari, Ellie memandang langit dan merenungkan hidupnya. Dia merasa tertarik pada mantannya. Ellie menemukan suaminya di kamar. Misah menunggu untuk berbicara dengannya. Ellie meminta maaf dan pergi ke kamar Olavi. Mereka mulai berbagi air liur. Misah mendengar suara dari kamar mereka. Mereka menghabiskan malam bersama dan tertidur hingga pagi. Ketika suara di kamar Olavi mereda, Misah pergi ke bawah. Di pagi hari, Misah melihat Ellie dan Olavi di tempat tidur. Ellie kembali ke kamar suaminya. Misah sudah bangun. Ellie meminta maaf lagi. Misah mengatakan bahwa dia mengerti tindakan istrinya. Olavi mendekati Misah untuk memberitahukan kepergiannya. Misah memintanya untuk tinggal beberapa hari lagi. Di makan malam, Misah bercerita tentang perjalanannya dengan Olavi. Misah mengambil senapan dan mengarahkannya ke kepala Olavi. Dia bertanya apakah harus menarik pelatuknya. Semua diam. Misah menangis dan mengajak Olavi berburu bebek bersama. Olavi meminta Ellie untuk kembali padanya, tetapi Ellie memilih tetap bersama suaminya. Di malam hari, Ellie dan Misah bermain kuda-kudaan. Mereka ingin memperbaiki hubungan mereka. Misah ingin Ellie bebas dan bahagia bersamanya. Ellie mengaku takut untuk jujur pada suaminya. Ketika Misah pergi bekerja, Ellie menikmati alam. Di malam hari, mereka menghabiskan waktu bersama. Ellie memutuskan untuk memberikan hubungan mereka kesempatan lagi. Ellie mengajak Misah untuk memancing. Mereka menghabiskan malam dengan memancing di danau. Film ini berakhir di sini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan subscribe untuk menonton video terbaru dan menarik.